Malam, terima kasih atas waktu diberikan. Perkenalkan, nama saya Mangalika Blegur dengan NIM 2103030092 dari program studi Sosiologi kelas C semester 1. Di sini saya membacakan hasil review saya dari buku Kekuatan Tidak Manusiawi. Kapitalisme saat ini dikuasai oleh pertanyaan Artificial Intelligence atau AI. Perform perusahaan sistem kognitif Sanctuary yang baru-baru berdiri di Vancouver, Tian, yang bertujuan untuk mengembangkan rubah humanoid yang dapat bergerak, berbicara, dan berpikir untuk diri mereka sendiri dan berinteraksi sebagai rekan intelektual dengan orang-orang nyata. Pemiliknya merupakan Gordy Rose, pelopor komputasi kuantum, mengakui wawancara bahwa sementara blok bangunan menuju tujuan ini sudah ada di penggunaan umum dalam mengalihkan jenis AI sempit dan robotika khusus aplikasi, tidak ada yang dekat dengan Artificial General Intelligence atau AGI yang mampu meniru manusia sepenuhnya. Dahulu kala orang-orang di sebelah kiri merujuk pada rezim-rezim Uni Soviet dan Eropa Timur sebagai sosialisme yang benar-benar ada, menunjukkan realisasi harapan yang baru mulai tetapi tidak sempurna untuk yang baru tatanan sosial. Hal ini mengusulkan formulasi analog. Sebenarnya ada al-kapitalisme menunjuk fase eksperimental dan tidak merata teknologi di mana begitu banyak harapan diinvestasikan. Fase ini mungkin berlarut-larut jauh lebih lama dari yang disukai oleh penggemar AI. Perusahaannya untuk membuka kunci cara kerja kecerdasan manusia dan mereplikasikannya secara massal. Perusahaan seperti Viv menyebarkan ide ini dalam rencana bisnis mereka, menegaskan hal itu dengan platform AI mereka intelijen menjadi utilita. Untuk membuat argumen terlebih dahulu diperlukan dalam sejarah kapital mengadopsi AI, survei dari beberapa komersial yang ada, dan didekorasi aplikasi AI yang didasarkan pada pendekatan ML dan analisis konteks. Sedangkan dasar akumulasi dalam industri ini adalah komoditas tekno-ilmiah yang sangat maju. Seperti semua kapitalis perusahaan, diatur oleh paksaan untuk menghasilkan nilai yang lebih, yaitu mencari untung, bersaing, tarik investasi, kendalikan pasar, dan galakkan saingan melalui pembentukan oligopoli dan monopoli. B. Industri AI dan oligopolis kecerdasan mesin. Sementara kepentingan perusahaan dalam penggunaan aktual dan potensi dari AI baru bermacam-macam, mulai dari penjualan, retail hingga hiburan dan industri produksi aktual sistem AI merupakan perhatian utama untuk lingkaran perusahaan teknologi tinggi yang lebih terbatas. Hal ini merujuk ke kompleks ini sebagai industri AI berbeda dari bidang AI komersial yang lebih luas aplikasi. Sementara itu, publikasi bisnis terus mengingatkan bahwa AI akan merevolusi produksi kapitalis. Tenaga kerja AI. Paradoks untuk berbicara tentang kerja AI, sebuah teknologi yang konon menghilangkan pekerjaan manusia, namun AI itu sendiri harus diproduksi sebelum diterapkan di industri lain. Hal ini merupakan prasyarat untuk transformasi jenis tenaga kerja lain yang dihargai oleh AI dan menyediakan beberapa petunjuk tentang arah yang mungkin dilakukan oleh rekomposisi pekerjaan yang umum, mengambil pada pengembangan perangkat lunak dan pemrograman yang sangat lunak. Catherine Dong tahun 2017 menjelaskan bahwa teknik pembelajaran mesin terjadi dalam 3 tahap: izin data, pembuatan model, dan penerapan dan pemantauan. Disinilah pengembangan perangkat lunak mengembangkan algoritma yang mengenali data masukan yang diberikan, baik itu gambar digital kucing atau pejalan kaki, trian persimpangan jalan, atau konfigurasi istilah atau pemilihan rekaman atau topik media sosial. Proses pembelajaran ini diuji, diubah, dan ditingkatkan melalui ribuan atau jutaan contoh pelatihan dan kemudian diuji lebih lanjut pada data mentah di mana sinyal pola dicampur dengan noise. Pada akhir dari proses ini, AI harus mampu mengidentifikasi targetnya, objek dengan tingkat kepercayaan yang dapat diterima, dan menetapkan statistik korelasi antara pola yang berbeda. Mesin sempurna tenaga kerja tidak manusiawi. AI adalah kasus khusus dari mesin kapitalis yang menantang pemikiran Marxis dari berbagai arah.
Bagaimanapun beralih dari kecerdasan umum buatan AGI atau AI dengan kapasitas untuk bernalar dengan pengetahuan umum dan mengerjakan berbagai tugas secara beragam dan dominan yang tidak dikenal. Dengan demikian, AGI adalah mesin dengan fleksibilitas, kemampuan atau generalitas kecerdasan yang serupa dalam lingkup, meskipun tentu dalam bekerja dengan manusia. Sebagai Pei Wang dan Ben Gorstel menjelaskan, AGI dapat digunakan dalam situasi di mana sudah jadi. Solusi tidak tersedia karena sifat dinamis dari lingkungan atau ketidakcukupan pengetahuan tentang masalah. Referensi atau fleksibilitas dan kreatif ini memiliki keunggulan yang mencolok. Seimbang dengan konsep kerja Marx bagaimanapun mengandaikan bahwa tenaga kerja adalah karakteristik eksklusif manusia, dan itu kapasitas untuk bekerja hanya ada dalam bentuk fisik, makhluk hidup, sonalitas dari seorang manusia. Kecerdasan umum buatan. Tidak ada konferensi ilmiah atau filosof tentang definisi kecerdasan. Liggins, tetapi sebagian besar perspektif setuju bahwa kecerdasan sejati harus berada derajat fleksibel atau umum. ML dan Goffey yang ada membedakan dari kecerdasan manusia dengan kesempitan dan ketidakfleksibelan mereka. Namun penelitian sedang dilakukan untuk menghasilkan AI yang dapat diterapkan secara umum. Istilah AGI adalah pertama kali diperkenalkan oleh Marx Arfung Gubrut tahun 1997 untuk menggambarkan sistem AI yang menyaingi atau melampaui otak manusia dalam hal kecepatan dan kecerdasan yang bisa memperoleh, memanfaatkan, dan menalar dengan umum. Dan itu adalah dapat digunakan pada setiap fase operasi industri atau militer, di mana kecerdasan manusia sebaliknya akan dibutuhkan. Kerja manusia dan tenaga kerja. Di Kapital, Marx mengandaikan kerja sebagai karakter manusia yang eksklusif, karakteristik, dan berulang kali mengakumulasi konsep sentral ini sebagai manusia dan hidup atau bahkan manusia hidup. Kualifikasinya buruh dengan cara ini dijelaskan sebagai retorika melawan kaum borjuis ekonom politik yang secara fetisistik berpendapat bahwa tanah dan modal selain tenaga kerja adalah sumber nilai. Tetapi asumsi Marx bahwa kerja secara inheren manusia lebih dari retorika. Sementara Marx terutama membahas tenaga kerja dengan mengacu pada hubungan sosial di mana terjadi batu ujian untuk konsep kerjanya adalah baik atau buruk. Dalam kerangka teoritis, Marx ketika hewan dipekerjakan dalam proses produksi kapitalis, kecuali sebagai bahan mentah input, mereka secara setara dengan mesin-mesin direduksi menjadi status modal. Menarik perhatian fungsional ini, argumentasi Marx maju dalam manuskrip An Kapital tahun 1844 tentang mengapa tenaga kerja adalah secara kualitatif berbeda jenisnya dari kegiatan produktif hewan, penting untuk memahami mengapa mesin tidak dapat bekerja dan mengapa secara teori AGI bisa bekerja. Argumen Marx tentang mengapa hewan tidak dapat bekerja sangat menarik karena mereka menggambarkan hewan dalam hal yang sangat mirip dengan perilaku spesifik domain al sempit. Dengan eksistensi ini menunjukkan isomorfisme antara konsep AGI dan konsep-konsep Marx. Pada akhir dekade kedua abad ke-21, AI berkembang didominasi oleh modal, dipimpin oleh beberapa yang paling kuat di dunia perusahaan oligopolistik, diaktifkan oleh dan membantu negara-negara bangsa mencari instrumen persaingan ekonomi di pasar dunia dan senjata untuk militer dan pasukan keamanan mereka. ML, robotika canggih, prediktif, analitik, dan teknologi revolusi industri keempat lainnya memperkuat modal vis-a-vis tenaga kerja dan bagian elit tenaga kerja. Hal ini cenderung terhadap yang lain dan cenderung meningkatkan ketidaksetaraan di sepanjang garis. Penyebaran AI di sekitar pabrik sosial membuat pekerjaan dan kehidupan secara umum meningkat, sangat bergantung pada keputusan kepada pemilik. Sementara pada saat yang sama meningkatkan tingkat pengawasan, pre-charity, dan korporatasi pendidikan. Sedangkan penilaian spekulatif konsekuensi pasar tenaga kerja dari AI sangat bervariasi. Hampir setiap prediksi
melihat masalah fokus teknologi, dan banyak mengaku kemungkinan ekskalasi cepat atau cakrawala, lambat, hingga krisis pekerjaan yang lebih umum. Terlepas dari gejolak sosial yang akan menghadiri semua keadaan ini, berharap bahwa adopsi AI yang meluas sebagai kondisi umum, produksi secara otomatis akan mengarah ke akhir kapitalisme salah tempat. Sebaliknya, ada kemungkinan besar bahwa itu akan membuka jalan menuju kapitalisme yang terus berlanjut tanpa manusia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.